Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sepotong kayu sederhana bisa menjadi alat utama untuk kreativitas? Semuanya berawal dari skala besar. Selamat datang di tempat penyimpanan kayu, di mana ribuan ton kayu gelondong mentah yang dipanen secara berkelanjutan menunggu. Ini bukan sembarang pohon. Kayu ini harus memiliki integritas struktural yang tepat untuk melindungi inti yang rapuh, namun tetap cukup lunak agar mudah diasah dengan sempurna menggunakan alat pengasah baja. Perhatikan alat berat itu mulai bekerja. Mereka mengangkut bundelan kayu gelondongan yang sangat besar. Memberi makan mesin penggerak jalur pemrosesan, pertama-tama adalah urutan pengupasan kulit kayu. Mesin pengupas kulit kayu mekanis berputar berkecepatan tinggi dengan keras mengupas lapisan luar pohon yang kasar. Ini brutal, tetapi perlu. Kulit kayu mengandung kotoran dan kerikil. Dan kotoran yang akan merusak mata gergaji presisi lebih jauh di jalur produksi. Di bawah pengawasan ketat manusia, sistem pengumpanan otomatis mengambil alih. Rel baja berduri mencengkeram kayu, mendorongnya tanpa henti ke arah mata gergaji potong melintang yang besar. Memotong kayu berat dalam ledakan serbuk gergaji. Yang tersisa adalah kayu mentah yang masih murni. Selanjutnya, gergaji bundar industri raksasa masuk. Mereka memotong batang kayu besar yang telanjang menjadi segmen-segmen yang seragam sempurna. Ini adalah mahakarya geometri. Mengubah silinder berat dan tidak beraturan menjadi papan kayu lebar dan pipih yang mudah dikelola. Tetapi keratan saja tidak cukup. Papan-papan ini kemudian dibawa lebih dalam ke fasilitas tersebut, di mana mereka dipotong lagi dan lagi hingga menjadi tipis. Dengan cepat memotong kayu berat menjadi ukuran yang sesuai. Sekarang perhatikan proses pengamplasan. Roll abrasif berat mengikis permukaan bilah-bilah ini hingga menghasilkan permukaan yang halus dan sempurna. Setiap mikromilimeter penting di sini, tetapi presisi menciptakan pemborosan. Tabung pneumatik besar bertindak sebagai penyedot debu industri. Serbuk gergaji langsung tersedot, sementara balok-balok tersebut melewati seperangkat gergaji berkecepatan tinggi lainnya yang akhirnya memotongnya menjadi bilah-bilah tipis sempurna. Kemudian datanglah kontrol kualitas menggunakan pemindai laser otomatis canggih. Mereka menyinari setiap sentimeter kayu dengan cahaya. Mencari musuh tak terlihat dari pensil yang baik. Serat kayu yang melengkung, retakan mikro, dan simpul struktural. Setiap bilah yang gagal dalam pengujian akan langsung ditolak. Memastikan hanya kayu berkualitas terbaik yang lolos ke tahap selanjutnya. Tetapi mesin tidak memiliki keputusan akhir. Para insinyur manusia melakukan pengecekan acak dengan jangka sorong digital untuk memverifikasi bahwa sistem otomatis tetap terkalibrasi dengan sempurna. Dari sini, lengan robot mengumpulkan bilah-bilah yang telah disetujui untuk membangun palet-palet besar. Forklift membawa tumpukan-tumpukan ini ke lorong-lorong gudang yang menjulang tinggi. Ini bukan hanya penyimpanan, tetapi juga fase istirahat yang sangat penting. Kayu harus beradaptasi dengan kelembapan pabrik yang tepat untuk memastikan kayu tidak akan pernah melengkung atau bengkok setelah benar-benar kering. Cakar robot raksasa menarik palet kembali ke tengah proses. Bilah-bilah kayu dimasukkan ke sabuk berkecepatan tinggi, tempat kayu berputar. Gergaji potong melintang memangkas ujung-ujungnya hingga panjang yang benar-benar sempurna, kemudian disejajarkan dengan kuat dan bergerak maju ke mesin berikutnya. Disinilah presisi sesungguhnya dimulai. Kepala penggilingan CNC berkecepatan tinggi diturunkan. Mengukir serangkaian alur setengah lingkaran paralel langsung ke permukaan setiap bilah. Kedalaman alur ini harus benar-benar sempurna. Bahkan selisih sepersekian milimeter saja akan menyebabkan pensil membelah alur-alur ini. Mereka menunggu inti kayu, dan kayu tersebut telah dipersiapkan dengan sempurna. Grafit yang telah dihancurkan diangkut oleh konveyor menuju saringan getar besar. Penggetar mekanis yang kuat ini dengan keras menyaring potenggen-potenggen yang terlalu besar, menjamin keseragaman absolut pada butiran. Selanjutnya, grafit tersebut melewati penghancur sekunder. Drum baja halus yang besar tanpa henti menghancurkan material menjadi kerikil kasar. Kerikil ini kemudian mengalir melewati saringan jala yang bergetar hebat. Setelah disaring secara ketat untuk memisahkan potongan-potongan yang terlalu besar, fragmen yang disetujui kemudian melewati pipa-pipa industri berat dan digiling lebih lanjut hingga akhirnya jatuh ke sabuk konveyor sebagai debu hitam murni yang sangat halus, langsung masuk ke dalam wadah pengumpul. Bubuk inilah jiwa dari pensil. Namun, bubuk tidak bisa menulis. Bubuk harus dicampur.
Para insinyur mencampur grafit mentah dengan tanah liat murni dan air. Rasio di sini adalah rahasia yang dijaga ketat. Lebih banyak tanah liat menghasilkan pensil arsitektur yang keras, sementara lebih sedikit tanah liat menghasilkan alat sketsa seniman yang lembut dan gelap. Campuran tersebut diaduk dalam blender industri hingga berubah menjadi pasta yang kaya, mengkilap, dan sangat kental. Lihatlah tekstur yang memukau itu, melipat tanpa henti seperti logam cair yang berat. Homogenisasi di sini harus benar-benar sempurna. Karena bahkan satu gelembung udara yang terperangkap pun akan menyebabkan timah patah saat digunakan. Sekarang timah tersebut menghadap ekstruder di bawah tekanan hidrolik yang sangat besar. Pasta basah ini dipaksa melewati cetakan kecil sekeras berlian dan muncul di sisi lain sebagai untayan grafit murni yang panjang dan berkelanjutan seperti spaghetti. Ini adalah aliran bahan baku yang tak berujung dan menghipnotis. Saksikan mesin terus-menerus mendorong pita-pita gelap ini ke bawah jalur produksi. Sensor otomatis memantau ketebalannya secara tepat waktu. Sementara rol logam yang berputar dengan lembut menyelaraskannya menjadi barisan lurus paralel yang sempurna tanpa mematahkan satupun. Namun, untayan ini basah, lemas, dan sangat rapuh. Untayan ini secara mekanis diluruskan dan dipotong sesuai panjang pensil standar. Pisau giotin yang cepat melakukan pemotongan terakhir. Kemudian mereka menuju ke tungku pengeringan yang panas. Timah mentah dimuat ke dalam nampan keramik dan dibakar pada suhu ekstrem. Proses pembakaran intensif ini secara kimiawi mengikat tanah liat dan grafit, memberikan inti daya tahan yang kokoh dan tekstur tulisan yang halus seperti mentega yang kita semua kenal. Tetapi mereka muncul dalam keadaan sangat panas. Perhatikan baik-baik saat nampan yang berapi-api melewati semburan pendingin bertekanan tinggi. Pendinginan instan ini mengejutkan material secara permanen, mengunci kekuatan struktural grafit. Sekarang kedua bagian perjalanan kita akhirnya bertemu. Saatnya untuk perakitan sandwich. timah terkunci rapat di dalam berangkas kayu padat yang dijepit dan disegel secara mekanis. Setelah lem benar-benar mengering, keajaiban pun terjadi. Balok-balok kayu padat yang tampak jelek dimasukkan ke dalam mesin pembentuk khusus. Dua pemotong berkecepatan tinggi memangkas kelebihan kayu dalam hitungan milidetik, memperlihatkan bentuk heksagonal klasik ikonik yang langsung kita kenali. Pensil mentah dipotong sesuai panjang. Akhirnya, mereka meluncur dengan mudah di sepanjang jalur penyelarasan, langsung menuju stasiun pengasah putar berkecepatan tinggi. Salah satu ujungnya diasah dengan presisi untuk menghasilkan ujung grafit yang tajam dan sempurna. Tetapi mereka belum selesai. Mereka membutuhkan lapisan pelindung untuk memberi mereka identitas. Pensil-pensil itu melaju di atas konveyor melalui sistem cat bertekanan tinggi. Pensil-pensil itu dilapisi dengan beberapa lapisan tebal pernis biru mengkilap yang cerah, menyegel kayu dan membuatnya sepenuhnya tahan air. Perjalanan melalui terowongan termal mengeringkan cat dalam hitungan detik, menghasilkan hasil akhir yang benar-benar sempurna. Akhirnya, di ujung jalur produksi, lengan robot dengan anggun memilah pensil-pensil yang sudah jadi dan memasukkannya ke dalam kotak retail yang bersih. Dikemas di atas palet dan dimuat ke dalam truk, peralatan ini siap dikirim ke seluruh dunia. Lihatlah skala pusat distribusi ini yang luar biasa. Tim logistik mengikat palet dengan erat menggunakan plastik pembungkus industri. Forklift berat mengambil alih dengan efisien, memuat muatan kotak besar langsung ke truk pengangkut yang menunggu untuk distribusi global. Dari sebatang kayu kasar di tempat penyimpanan kayu hingga instrumen hasil imajinasi manusia murni, alat sempurna yang siap untuk mahakarya Anda berikutnya.